Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Uswatun Hasanah, Vera Fitriani, Wahyu Dani Saputra, Wahyu Nur Kumala, dan Wahyu Setianingrum akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tahapan Perkembangan Peserta Didik Secara Individual pada Masa Dewasa. Yang pertama, poin A. Pengertian perkembangan peserta didik pada masa dewasa. Masa dewasa merupakan waktu yang paling lama dialami setiap manusia dalam rentang kehidupan. Tugas perkembangan pada masa dewasa dimulai dengan dewasa awal. Adalah mulai bekerja, memilih dan memperoleh pasangan, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Dewasa adalah masa di mana seseorang mestinya sudah memperoleh pasangan hidup atau menikah, terutama bagi perempuan, karena setelah usia tertentu, umumnya sekitar usia 30 tahun, wanita mendapat tekanan yang lebih besar untuk menikah dari orang tua, sahabat, dan bahkan teman sekerjanya. Yang kedua, poin B, ciri khas perkembangan dewasa. Ciri yang pertama yaitu masa pengaturan atau masa pencarian kematangan. Kedua, masa usia produktif. Ketiga, masa yang penuh masalah. Keempat, masa ketegangan emosional. Kelima, masa isolasi sosial. Keenam, masa komitmen. Ketujuh, masa ketergantungan. Kedelapan, masa perubahan nilai-nilai. Kesembilan, masa kreativitas. Dan yang terakhir ke-10, masa penyesuaian diri pada hidup yang baru. Yang ketiga yaitu poin C, tugas perkembangan masa dewasa. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa yaitu: yang pertama, memilih pasangan hidup. Kedua, belajar hidup bersama pasangan hidup. Ketiga, memulai hidup berkeluarga. Keempat, memelihara dan mendidik anak. Kelima, mengelola rumah tangga. Keenam, mulai kegiatan pekerjaan. Ketujuh, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Kedelapan, menemukan persahabatan dalam kelompok sosial. Yang keempat, poin D, pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan terbentuk pada periode prenata. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Colvin menyatakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta, atau suka, benci, dan lain sebagainya. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik sistem syaraf yang terdapat dalam otak. Emosi dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh,
seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Kedua, emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan moral. Moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moral memandang bagaimana manusia hidup sesuai makhluk yang baik. Kebaikan sosial mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan hal yang baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.